yang hampir semua kawasan negara itu mengalami inflasi yang sangat tinggi. Dan relatif Indonesia masih jauh lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain seperti di Inggris, di Prancis, di Turki, dan beberapa negara-negara lain, termasuk di Amerika dan China, kita jauh relatif lebih baik. Nah, ini semua kami jelaskan dan kami berikan apresiasi karena sesungguhnya pertumbuhan ekonomi kita masih bisa kita lebih baik itu karena salah satu faktor penyumbang terbesar itu UMKM. Dan UMKM itu secara objektif pula dari sebuah kebijakan yang kita selalu meningkatkan anggaran dana ke daerah, termasuk dana desa yang selalu meningkat. Artinya ada roda gerak ekonomi di level bawah, di level grassroots, dan itu para pelaku usaha kecil, tukang bakso, tukang cilok, tukang bajigur, tukang mie goreng, nasi goreng, bahan bakar eceran, jalan rupa, yang itu memang tetap menggerakkan roda ekonomi. Sehingga bisa kita rasakan hari ini, walaupun inflasi tinggi, saya hari ini akan juga melihat bagaimana pasar di Banjarsari, tapi sementara dari beberapa lokasi titik, termasuk beberapa waktu yang lalu saya ke Pasar Kembang di Bogor, itu ternyata transaksi perdagangannya relatif masih stabil, masih terjaga, masih baik. Jangan kata lain, kenaikan BBM memang iya berdampak di satu sisi, tapi kemampuan daya beli masyarakat relatif masih terkendali dengan baik. Nah, hanya memang problematik yang selalu terjadi di desa itu tentang kucuran-kucuran alokasi kebijakan pusat seperti BPT, BLT, lalu PKH, dan lain sebagainya lah, yang bantuan-bantuan subsidi pemerintah itu terkadang bertentangan dengan kondisi real objektif di lapangan yang tidak berkesesuaian. Ada yang menerima berkali-kali, di satu sisi ada yang tidak pernah menerima. Ya. Wartawan mungkin jauh lebih tahu lah, lebih paham. Ya, Pak. Nah, oleh karena itu dalam forum tadi kami sampaikan bahwa Komisi 11 sudah menyetujui menggelontorkan dana sebesar 3 triliun ya, untuk adanya satu data nasional yang terkait dengan sosial ekonomi kemasyarakatan di setiap desa. Nah, oleh karena itu kami minta kepada perangkat desa untuk memberikan data-data yang valid, data-data yang benar, karena konsekuensinya akan kepada desa itu sendiri. Kalau dia salah, ya resikonya perencanaan pembangunan, keperluan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat tidak bisa tercapai karena Anda memberikan data yang salah. Karena data ini nanti BPS itu dirancang, yang kebetulan juga sedang dalam proses pembahasan rancangan undang-undang statistik yang baru. Itu BPS akan kita jadikan satu-satunya lembaga negara yang bertanggung jawab soal data kependudukan, data sosial ekonomi, sehingga di tiap desa itu tidak akan ada lagi terjadi kesalahan data. Dan untuk itu saya melihat bahwa fenomena-fenomena yang terjadi tidak hanya soal pemusatan data yang ada di data BPS, tapi problem-problem politik di tingkat desa juga harus diselesaikan. Ya, saya dari Ciamis lah mengusulkan kalau perlu pemilihan kepala desa secara langsung itu perlu dikaji dan ditinjau kembali. Kenapa? Karena saya melihat pemilihan kepala desa yang ada di bawah itu juga berkontribusi, berkorelasi dengan para penerima yang menerima manfaat. Ya, itu tidak bisa dipungkiri karena, dan ternyata juga si pemenang kadang-kadang dalam penyelenggaraan pemilu selalu saja terganggu oleh para pimpinan kepala desa yang kalah. Ya, sehingga terjadi pengkotak-kotakan. Ya, pengkotak-kotakan, gesekan-gesekan terjadi terkait dengan berbagai kepentingan dukungan bantuan pada pemerintah itu terjadi. Nah, sehingga untuk memecahkan masalah itu tidak hanya sekedar pemusatan data oleh BPS, ya, menurut pemilihan kepala desa itu ya perlu dikaji ulang kalau dipilih secara langsung. Mungkin ada mekanisme lain yang tidak lalu membuat masyarakat di bawah itu menjadi terkotak-kotak. Ada yang warna A, warna B, warna C, jadi ada kebijakan. Nah, dia dukung saya, yang tidak dukung akhirnya nggak kebagian. Itu kan terjadi, itu fakta di lapangan. Nah, oleh karena itu perlu ditinjau ulang pemilihan kepala desa ini untuk di-review kembali, dan saya mengusulkan desa itu dijadikan unit pelayanan publik terdepan.
Jadi seluruh bantuan-bantuan yang terkait dengan bantuan secara langsung pada masyarakat di pedesaan, pemberdayaan masyarakat secara langsung yang sifatnya tunai ya, di luar yang fisik gitu ya, itu langsung dilakukan oleh pemerintahan desa. Jadi dia menjadi unit pelayanan publik terdepan. Jadi by name, by address itu desa yang menangani. Jadi tidak lagi kucuran-kucuran pembiayaan itu ditempuh melalui jalur yang hierarki yang berjenjang terlalu panjang, ke kementerian dulu, lalu ke provinsi, turun lagi ke kabupaten, baru sampai ke kecamatan, ke desa. Langsung dari pusat lewat kebijakan, bantuan langsung tunai, PKH segala langsung ke rekening desa. Dan di desa itulah yang langsung menanganinya. Sehingga rakyat kalau bertanya-tanya soal itu semua tidak usah lari kemana-mana, cukup ditanyakan di desa. Dan BPKP juga mengaudit tidak usah berjenjang, langsung aja audit cek pada desanya, benar atau tidak. Itu cara pemikiran saya ke depan dalam perkara sosial ini ya. Semoga kehadiran kami ini bisa memberikan manfaat, juga bisa memberikan pemahaman wacana yang lebih jauh, karena desa ini penting buat saya. Bisa kita lihat nanti dalam konteks pemilu 2024 ya. Ini juga bisa menjadi potensi rebutan warna-warna karena dipilih secara langsung. Tapi kalau dia menjadi perangkat pemerintahan yang tidak dipilih secara langsung, masyarakat di bawah itu tidak terkotak-kotak. Ya. Oke, terima kasih Pak Agun Ya. atas segala keterangannya. Oke.